Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah semantik. Kali ini kita akan membahas mengenai makna dan masalahnya. Sebentar saya akan ini ya, akan bagikan dulu salindianya. Ya, di sini kita bisa lihat salindia yang pertama. Kita langsung saja ya. Pengertian makna. Makna adalah unsur dari sebuah kata atau lebih, tepat sebagai gejala dalam ujaran. Jadi, ketika kita mengucapkan suatu kata, pasti di dalam ujaran tersebut ada maknanya. Kemudian setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Ya, jadi di sini lihat baganya, tanda linguistik bercabang lagi jadi makna yang diartikan dan bunyi yang mengartikan. Makna yang diartikan ini contohnya kata kursi yang artinya adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Referennya kursi ini bentuknya. Kemudian bunyi yang mengartikan. Contohnya bunyi KURSI, ya, rentetan fonem ini memiliki makna tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Maka dari makna yang diartikan dan juga bunyi yang mengartikan, referennya atau rujukannya adalah benda yang seperti ini. Benda kursi. Ya, jadi ada di dunia nyatanya. Bendanya ada di dunia nyata. Selanjutnya, eh, hubungan antara kata, makna, dan sesuatu yang dirujuk atau benda di dunia nyatanya itu bisa digambarkan dalam segitiga semantik. Kita lihat di sini, dari kata ke konsep atau makna ini hubungannya langsung. Dari makna ke referen ini hubungannya langsung. Ya, bisa dipahami ketika kita mengucapkan ponsel. Ya, keluar kata ponsel dengan bunyi PONSEL. Kemudian di dalam pikiran kita, pasti langsung muncul makna, oh ponsel itu adalah benda yang dipakai untuk berkomunikasi. Ya, kemudian ketika di kepala kita sudah terpikirkan maknanya, maka kita bisa langsung mencari bendanya yang mana. Oh, yang ini, gitu. Contoh lainnya, misal kita bilang kita lagi ngajarin si anak mengenal buah-buahan misalnya ya. Kita bilang apel, ya, keluar kata apel. Kemudian di pikiran kita dan di pikiran si anak, pasti kan langsung muncul makna, oh apel itu bentuknya yang bulat, kemudian warnanya merah, rasanya manis, gitu ya. Nanti si anak langsung menunjuk kepada buah apel tersebut sebagai referen, sesuatu yang dirujuk, ya. Dan antara kata dengan sesuatu yang dirujuk atau referennya ini tidak ada hubungan langsung. Mengapa? Karena suatu kata itu bersifat arbitrer atau mana suka gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kok benda ini disebutnya ponsel, kenapa benda berkaki empat tempat nyimpan barang disebutnya meja, kenapa bunyinya MEJA, kenapa bukan MAJE, kenapa bukan MUJA, gitu ya, kenapa harus meja? Karena sekali lagi, sebuah kata itu bersifat arbitrer, ya, bahasa bersifat arbitrer. Namun, konvensional alias disepakati oleh para penutur bahasa tersebut. Nah, itulah kenapa di Indonesia disebutnya meja, di Amerika disebutnya table, gitu. Karena sekali lagi bahasa bersifat arbitrer dan konvensional, mana suka dan disetujui oleh para penutur bahasanya. Dan makna dari kata tersebut ini tidak akan berubah, ya. Maka dari itu kan kata meja maknanya pasti itu terus tuh dari zaman dulu sampai masa depan, gitu. Karena kalau misalnya nanti kata meja maknanya berubah, misalnya meja itu kemudian di masa depan artinya adalah bunga, ya, nanti pasti akan terjadi kekacauan dalam berbahasa, dalam berkomunikasi. Ya, maka dari itu makna suatu kata ini bersifat arbitrer, konvensional, dan tidak akan berubah kecuali pada beberapa kata. Seperti contohnya penjara. Ya, penjara sekarang kan disebutnya lapas, ya. Nah, memang ada perubahan kata di situ namun maknanya kan tetap sama, gitu.
Nah, ini silakan amati di pengantar semantik bahasa Indonesia, di situ ada penjelasan, lebih lengkapnya ya di halaman 32 dan 33. Di sini bisa dilihat. Nah, kemudian di halaman 33 kita lihat, apakah setiap kata merujuk kepada suatu referen? Ya, ternyata tidak selalu. Untuk kata-kata yang eh, disebut preposisi seperti di, ke, dari, kemudian konjungsi seperti kalau, meskipun, dan karena, ini tidak memiliki referen. Coba kan bingung juga ya kalau misalnya kita menyebutkan kalau. Nah, benda wujud nyatanya mana? Nggak ada kan. Kemudian kalau kita menyebutkan dari, bendanya apa gitu. Kan tidak bisa kita tunjuk, tidak bisa kita rujuk gitu ya. Maka dari itu, kata yang mempunyai referen ini disebut kata yang bermakna referensial. Tapi kalau kata yang tidak memiliki referen disebutnya kata yang tidak bermakna referensial, seperti itu. Kemudian selanjutnya informasi. Ya, prinsip umum dalam semantik menyatakan bahwa jika bentuk kata berbeda, maka maknanya pun berbeda. Contohnya mama dan ibu. Bentuk katanya kan beda ya, MAMA dan IBU. Nah, kemudian maknanya pun berbeda. Padahal informasinya sama nih. Informasinya sama. Mama dan ibu informasinya adalah orang tua perempuan. Namun bagaimana cara mencari perbedaan maknanya? Caranya seperti ini di bawah. Dilakukan pengujian dan distribusi. Coba kita lihat kalimat mama pergi ke pasar. Ini masih dapat diganti dengan ibu pergi ke pasar. Namun dalam kalimat ibu gubernur yang terhormat tidak dapat diganti dengan mama gubernur yang terhormat. Contoh lainnya lagi, misalnya ayah membaca koran, masih bisa diganti dengan bapak membaca koran. Namun bentuk Bapak Presiden Jokowi tidak bisa diganti dengan ayah Presiden Jokowi. Nanti maknanya berbeda. Bisa jadi ayah Presiden Jokowi. Oh, berarti ayahnya si Presiden Jokowi gitu ya. Nah, kemudian selain itu maknanya pun akan terlihat berbeda ya. Maknanya akan kalau ayah itu kalau misalnya ayah dan mama itu pasti maknanya merujuk pada orang tua perempuan yang masih memiliki hubungan darah dengan kita. Tapi kalau bapak dan ibu, ya maknanya yaitu merujuk pada orang tua perempuan yang tidak selalu memiliki hubungan darah. Ya, apakah itu rekan kerja, apakah itu tetangga, ya secara umum gitu ya. Itu informasi. Jadi ingat bahwa bentuk kata berbeda, maka maknanya pun berbeda. Gitu. Selanjutnya ada parafrase dan perifrase. Ya, parafrase ini rumusan informasi yang sama dalam bentuk ujaran yang lain. Kita lihat, Dika menendang bola adalah parafrase dari bola ditendang Dika. Ini informasinya sama nih, ya sama-sama mengenai bercerita tentang si Dika dan bola yang ditendang gitu ya. Tapi maknanya akan berbeda. Dalam Dika menendang bola, ini maknanya aktif. Kalau bola ditendang Dika, ini maknanya pasif. Gitu. Kemudian yang kedua ada perifrase. Perifrase adalah informasi yang sama dengan rumusan yang lebih panjang. Ingat, kalau parafrase informasi sama, bentuk ujaran yang lain, diubahnya ke dalam bentuk pasif atau aktif. Kalau perifrase, informasi sama, rumusannya lebih panjang. Contohnya ini. Gadis yang mengenakan baju merah itu adalah perifrase dari gadis yang berbaju merah itu. Jadi awal kata ini kan gadis yang berbaju merah itu. Ya, awal katanya gadis yang berbaju merah itu. Diperifrasekan menjadi gadis yang mengenakan baju merah. Lihat, karena rumusannya lebih panjang nih, ada tambahan kata mengenakan. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat di halaman 35 ya. Di halaman 35 disebutkan bahwa perifrase adalah parafrase juga. Tetapi tidak setiap parafrase adalah perifrase.
ya. Jadi perifrase adalah parafrase juga. Kita lihat nih. Perifrase ini kan yang di bagian perifrase yang bagian merah nih perifrasenya ya. Nah, yang bagian merah ini adalah bagian hijau juga sama artinya nih, ya. Gadis yang mengenakan baju merah itu ya sama dengan gadis yang berbaju merah itu, ya, sama. Namun tidak setiap parafrase ya, tidak setiap parafrase adalah perifrase. Ya, tidak setiap parafrase adalah perifrase. Contohnya, gadis yang mengenakan baju merah itu. Ini kan perifrase. Apakah bisa diubah ke parafrase? Belum tentu. Karena ketika kata mengenakan dihilangkan, maka akan jadi berbeda. Gadis yang baju merah itu. Ya, kecuali kalau ditambahkan imbuhan ber, itu masih bisa berterima. Tapi kalau hanya gadis yang baju merah itu, kan bingung juga. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah maksud. Ya. Jadi berbeda dengan makna. Informasi dan maksud ini sesuatu luar ujaran. Berbeda dengan makna yang menjadi sesuatu dalam ujaran. Ya, jadi kalau makna mah ketika ujaran berlangsung di pikiran kita langsung ada maknanya nih di dalam ujaran tersebut. Tapi kalau informasi dan maksud ini ada di luar ujarannya. Nah, coba lihat bedanya. Informasi merupakan suatu luar ujaran dilihat dari segi objek yang dibicarakan. Contohnya di halaman 35 sampai 36. Lihat, makna adalah gejala ujaran, sedangkan informasi adalah gejala luar ujaran. Ya. Nah, jadi selain informasi, ada juga maksud yang menjadi gejala luar ujaran. Ya. Jadi informasi dan maksud ini sama-sama sesuatu yang luar ujaran. Hanya bedanya, kalau informasi itu merupakan sesuatu yang luar ujaran dilihat dari segi objeknya atau yang dibicarakan, sedangkan maksud dilihat dari segi si pengujar, orang yang berbicara atau pihak subjeknya. Ya. Jadi informasi ini melihat pada objeknya, kalau maksud ini dilihat dari si penuturnya. Itu. Ya. Kemudian nah ini contohnya ini di halaman 36 ya, ada contohnya ketika ada pedagang asongan ya menawarkan barang dagangannya kepada pengemudi di jalan. Nah, bilangnya koran-koran, jeruk Pak, gitu ya. Misalnya jeruk Pak, gitu. Misalnya nanya, Bu, jeruk Bu, gitu. Itu kan bukan bermaksud bertanya ya, walaupun nadanya nada tanya, tapi itu kan maksudnya itu adalah menawarkan barang dagangannya. Ya, jadi lihat ya, kalau maksud kita lihat nih siapa yang ngomongnya. Kalau yang ngomongnya itu tukang dagang, ketika bilang Bu jeruk Bu, itu berarti nawarin dagangan gitu. Beda kalau misalnya ada anak kecil bilang Bu jeruk Bu, itu berarti si anak kecil itu kan bermaksud untuk Bu ini jeruk bukan Bu, gitu ya seperti itu. Nah kemudian kita lihat lagi. Maksud banyak digunakan dalam bentuk ujaran yang disebut metafora, ironi, litotes, dan bentuk-bentuk gaya bahasa lain. Ya, jadi kalau maksud ini bisa dilihat juga dari kajian pragmatiknya, gitu ya. Bisa itu dari majas-majas juga, misalnya sindiran gitu ya, atau misalnya gaya bahasa ironi, metafora dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan yang disebut dengan informasi dan maksud. Nah, jadi ini kita lihat perbedaannya ya. Makna, informasi dan maksud. Jika dilihat dari segi dalam keseluruhan peristiwa pengujaran,
ya. Makna ini segi lingual atau dalam ujaran. Ya, ketika kita mengucapkan sesuatu pasti maknanya langsung meluncur gitu berbarengan dengan kata tersebut. Ya, bahkan ketika saya berbicara seperti ini pasti Anda langsung mencernanya di dalam pikiran keluar maknanya kan, gitu. Jenis semantiknya semantik kalimat, gramatikal, dan leksikal. Kemudian kalau informasi, ini dari segi objektifnya, segi apa sih yang dibicarakan, gitu ya. Jadi misalnya, sekarang nih saya sedang berbicara. Nah, segi objektif, apa yang sedang kita bicarakan? Oh, kita sedang membicarakan mengenai makna, itu informasi, ya, itu adalah informasi. Jenis semantiknya, ini di luar semantik, ekstralingual, ya. Kemudian untuk maksud, ini seginya subjektif, yakni di pihak memakai bahasa. Contohnya tadi, jeruk bu," atau "koran, koran," gitu. Nah, itu kan walaupun kalimatnya kalimat tanya, tapi jika kita lihat dari subjeknya, siapa yang menuturkannya, nah di situ, maksudnya muncul. Oh, maksudnya bukan bertanya, apakah itu jeruk atau bukan ya, tapi menawarkan barang dagangan jeruk, gitu. Jenis semantiknya itu semantik maksud. Lalu ada tanda, lambang, konsep, dan definisi. Ya, tanda dalam bahasa Indonesia berarti bekas, dalam tanda kutip. Dalam kebahasaan, tanda dengan hal yang ditandai bersifat langsung. Jadi, tanda dengan hal yang ditandai, ini hubungannya langsung, gitu. Contohnya, azan berkumandang, tanda waktu sholat telah tiba. Langit mendung, sebagai tanda hujan akan turun. Gitu, itu tanda ya. Tanda berbeda dengan simbol atau lambang. Ya, perbedaannya terletak pada hubungannya dengan kenyataan. Tanda memiliki hubungan langsung dengan kenyataan atau kehidupan. Contohnya tadi ya, azan berkumandang sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Emang real kan? Bener kan? Kemudian langit mendung, tanda mau hujan. Emang bener, real kan? Ada di kehidupan nyata. Sedangkan lambang atau simbol ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Nah, contohnya kan misalnya eh, merah melambangkan keberanian gitu. Apakah setiap orang yang berani atau misalnya apa ya, misalnya orang yang misalnya TNI gitu ya, orang berani gitu kayak TNI misalnya, apakah mereka warna kulitnya merah gitu kan? Enggak ya, seperti itu. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan kenyataan kalau lambang dan simbol itu. Di samping itu, tanda lebih bersifat universal. Artinya, siapapun orangnya, dari manapun ia berasal, ia akan tahu makna tanda tersebut tanpa harus mempelajari bahasa suatu negara. Contohnya tadi, langit mendung. Di Indonesia, langit mendung tanda hujan, di Amerika, di Arab, di Cina pun pasti kalau mendung itu tandanya mau hujan. Gitu. Kemudian, simbol atau lambang ini tidak bersifat universal, karena seseorang akan dapat memahami suatu lambang kalau ia menguasai bahasa dari lambang atau simbol yang digunakan. Contohnya, misalnya simbol tunas kelapa gitu ya dalam pramuka. Nah, apakah di belahan dunia lain juga sama gitu ya? Atau misalnya yang lain deh, misalnya lambang Garuda gitu ya. Apakah di Amerika juga pakai lambang Garuda? Kan tidak, ya. Lambang Garuda ini eh, hanya bisa dipahami oleh orang-orang Indonesia yang menggunakan lambang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya orang Amerika ingin tahu apa itu arti lambang Garuda, maka harus mempelajari dulu bahasa dari lambang atau simbol yang digunakan. Nah, itu tadi tanda. Kita masuk ke lambang atau simbol. Lambang atau simbol sama dengan tanda. Namun bedanya, lambang ini tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Contohnya tadi ya, warna merah pada bendera merah putih merupakan lambang keberanian. Ya, jadi tidak secara langsung melainkan sesuatu yang lain. Kemudian lambang atau simbol ya merupakan tanda yang bersifat konvensional ya, alias disepakati ya, yang dihasilkan manusia melalui alat ucapnya. Nah, ini Plato
mengatakan bahwa lambang atau simbol adalah kata dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang kita hayati di dunia yang berupa rujukan oleh lambang tersebut. Ya, jadi kalau eh, lambang ini bersifatnya konvensional alias harus disepakati oleh pemilik lambang tersebut, ya. Kalau di Indonesia misalnya putih lambang kesucian gitu ya, itu kan konvensional disepakati oleh Indonesia ya, oleh orang-orang Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya lambang bersifat konvensional perjanjian, tetapi ia dapat diorganisasi, direkam dan dikomunikasikan. Jadi untuk mengetahui maksud lambang kita harus mempelajarinya gitu. Beda dengan tanda ya. Kalau tanda kan misalnya apa ya, misalnya yang tadi ya, kalau mendung tanda mau hujan, itu kan kita nggak perlu pelajari udah tahu ya. Tapi kalau untuk lambang atau simbol ini harus dipelajari. Kemudian bunyi-bunyi bahasa atau satuan bahasa sebenarnya termasuk lambang, sebab sifatnya konvensional. Untuk memahami makna atau yang diacu oleh bunyi bahasa itu, kita harus mempelajarinya. Gitu. Selanjutnya adalah konsep. Ya, ini konsep, sebentar. Nah, digeser dulu. Ya. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan, kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya. Jadi kan misalnya kita ingin mempelajari mengenai konsep semantik gitu ya. Nah ini kan maksud dari semantik kan banyak ya, banyak pengertian semantik, kemudian kita ambil konsepnya apa intinya, gitu. Jadi, menjadilah suatu kesatuan pengertian tentang semantik yang dirumuskan oleh kita dalam merumuskannya, kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksud kita memakainya. Kita ingin memahami semantik ini sebagai apa nih? Sebagai ahli linguis atau sebagai pengajar bahasa? Nah itu. Jadi kita harus nyari konsepnya di mana. Kemudian, dua unsur dasar dalam sistem tanda yang secara langsung memiliki hubungan dengan konsep atau makna yaitu signifian dan signify. Ya, kalau signifian yaitu unsur abstrak yang terwujud dalam lambang atau simbol. Kalau signify yaitu yang dengan adanya makna dalam lambang atau simbol itu mampu mengadakan penjulukan, melakukan proses berpikir dan mengadakan konseptualisasi. Gitu. Jadi kalau signify ini pengertian yang muncul dalam pikiran kita. Ya, secara sederhana signify ini makna. Signify ini sama dengan makna. Jadi ketika signify itu dimunculkan, maka di pikiran kita pun akan muncul maknanya. Sedangkan signifian ini citra bunyi yang memberikan pengertian, citra alias apa ya, perwujudannya. Perwujudan bunyi yang memberikan pengertian. Jadi ini signify dan signifian ini masih sama seperti yang tadi ya, antara kata, makna dan rujukannya, referen. Ya, kemudian terakhir antara konsep dan lambang memiliki hubungan timbal balik. Ketika kita ingin meminjam penghapus, sebelum kita mengucapkan lambang bunyi penghapus, PENGHAPUS, di dalam benak kita sudah memiliki konsep terhadap benda itu. Misalnya kita, aduh, penghapusnya nggak ada nih, itu mau minjem di benak kita kan sudah ada penghapus, oh bendanya kotak, itu berbentuk terbuat dari karet gitu ya. Dan kalau diucapkan itu rangkaian dari PENGHAPUS gitu ya. Kemudian begitupun dengan lawan tutur setelah mendengar bunyi PENGHAPUS alias penghapus, langsung nih di dalam pikirannya memiliki makna, oh penghapus, langsung ngambil bendanya gitu. Dengan kata lain, sebelum seseorang mengatakan suatu lambang, di dalam benaknya itu pasti sudah ada konsepnya dulu, maknanya dulu. Kemudian lambang itu dimaknai oleh si penanggap tutur. Pasti di dalam benak juga sebelum kita mengucapkan sesuatu itu pasti udah ada duluan gitu ya, maknanya atau konsepnya seperti apa. Kemudian setiap lambang atau simbol yang berupa kata mempunyai konsep.
Konsep dapat dikenali dalam keberadaannya sendiri, lepas atau bebas konteks, atau melalui relasi dengan satuan bahasa lainnya, atau terikat konteks. Misalnya, kata yang berkonsep bebas konteks, acuannya dapat dihindari, contohnya kursi, anggur, lemari, kuda. Kata yang berkonsep bebas konteks, acuannya tidak dapat dihindari, ya, demokrasi sakit panjang. Kemudian kata yang berkonsep tapi harus terikat konteks, ini yang tetapi dan karena. Nah, untuk penjelasan mengenai lambang atau simbol, juga definisi, ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya karena akan cukup panjang dan saya rasa untuk Zoom juga ini ya tidak cukup ya waktunya. Baiklah, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi semuanya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.